Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di podcast Kodim 0209 Labuhan Batu. Saya Erni sebagai host hari ini akan bincang-bincang sedikit bersama Dandim 0209 Labuhan Batu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Erni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih kepada Bapak Dandim sudah hadir di podcast Kodim 0209 Labuhan Batu hari ini. Sebelum kita mulai bincang-bincang, alangkah baiknya kepada Bapak Dandim untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Erni. Pada pagi hari ini, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yudi Ardian Saputro, pangkat Letkol Infanteri, kemudian saya menjabat sebagai Dandim 0209 Labuhan Batu, di mana di Labuhan Batu ini membawahi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu sendiri, dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Baik, terima kasih Pak Dandim. Begini Pak Dandim, bincang-bincang pagi ini saya sering melihat masyarakat lebih aktif atau antusias nih, khusus kepada anak-anak muda. Ada yang berlari, ada yang bermain voli di lingkungan Kodim dan di sarana olahraga-olahraga. Apakah motivasi para anak-anak muda ini ada kaitannya dengan penerimaan TNI? Nah, ini dia Mbak Erni. Memang saat ini sering kita lihat di wilayah kita, terutama di lingkungan asrama Kodim, bahwa banyak sekali anak-anak muda yang melaksanakan kegiatan lari dan olahraga lainnya. Tentunya ini adalah salah satu bagian dari kami selaku Kodim untuk membina anak-anak muda yang memiliki minat untuk bergabung dengan TNI AD atau menjadi bagian dari prajurit TNI AD. Kami di sini membina mereka, melatih mereka, dan menyiapkan anak-anak muda yang berada di wilayah Kodim untuk melaksanakan atau mengikuti kegiatan latihan dalam rangka perekrutan untuk menjadi seorang prajurit TNI AD. Jadi memang benar sesuai yang Mbak Erni sampaikan bahwa banyak anak-anak muda yang olahraga tentunya ada kaitannya dengan keinginan mereka untuk bergabung dengan TNI AD atau menjadi seorang prajurit TNI AD. Demikian Mbak Erni. Baik, terima kasih Pak Dandim. Ngomong-ngomong soal penerimaan TNI Angkatan Darat nih, sudah dibuka ya Pak? Kira-kira gimana nih Pak? Bagaimana dan seperti apa Pak pendaftaran TNI Angkatan Darat ini? Bisa dijelaskan Pak Dandim? Untuk pendaftaran itu sendiri, sebenarnya pendaftaran secara online sudah hampir kurang lebih 2 minggu dibuka. Baik. Dengan batas tanggal 29 Januari ini itu batas untuk pendaftaran online. Setelah mendaftar online, anak-anak muda kita juga harus melaksanakan daftar ulang ke Subpanda atau ke Panda yang berada di wilayah Sumatera Utara ini. Untuk di wilayah Kodim Labuhan Batu, Subpandanya ada di Korem 022 Pantai Timur yang keberadaannya ada di wilayah Siantar. Kemudian untuk Pandanya sendiri itu ada di Kodam 1 Bukit Barisian. Demikian Mbak Erni. Baik Pak Dandim, terima kasih. Berarti ada 1 bulan waktu Pak Dandim ya untuk adik-adik kita mendaftar secara online. Kemudian nanti akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Kemudian nih Pak Dandim, ada kendala yang dihadapi masyarakat, khusus kepada anak-anak muda yang baru lulus Pak Dandim. Kesulitan mereka itu salah satunya masih bingung nih Pak Dandim, bagaimana cara mendaftar dan apa saja sih syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftar TNI Angkatan Darat ini Pak Dandim. Ya betul Mbak Erni, memang terkadang masyarakat kita masih awam atau bisa dibilang masih bingung dalam hal bagaimana mendaftar, apa saja, terus kegiatannya apa saja, persyaratannya apa saja. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa saat ini dari udah kira-kira sebulan yang lalu sudah dibuka pendaftaran secara online. Itu khususnya untuk pendaftaran untuk menjadi seorang tamtama TNI Angkatan Darat.
yang online-nya akan ditutup tanggal 29 Januari tadi. Itu yang saya sampaikan, itu khusus untuk prajurit atau anak-anak muda yang ingin mendaftar menjadi seorang tamtama. Saya ingin menjelaskan sedikit bahwa di dalam perekrutan TNI AD untuk menjadi seorang prajurit itu memiliki tiga kepangkatan, yaitu bagaimana untuk menjadi seorang perwira, kemudian bagaimana untuk menjadi seorang bintara, kemudian bagaimana untuk menjadi seorang tamtama. Untuk menjadi seorang perwira pun dibagi lagi Mbak Erni. Dibagi lagi menjadi 3, ada sumber dari Akmil, kemudian Secapa, kemudian ada juga dari PSDP atau yang saat ini sedang dibuka untuk di bidang pertanian. Itu untuk untuk seorang perwira. Kemudian untuk bintara ada melalui dari Secaba PK. Itu kemudian untuk tamtama, inilah yang saat ini sedang kita bahas sampai dengan bulan Januari nanti pendaftaran online-nya. Jadi bisa apabila ingin ada yang mencoba, daftarkan anak-anak kita, generasi muda kita yang memang memiliki minat untuk menjadi seorang prajurit TNI AD. Demikian Mbak Erni. Gimana Pak, bisa dijelaskan apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang prajurit? Wah, iya, saya kelupaan tadi Mbak Erni. Ada pertanyaan Mbak Erni tadi mengenai bagaimana syarat-syarat untuk menjadi seorang prajurit TNI AD. Jadi untuk menjadi prajurit TNI AD itu memang harus melewati beberapa tes atau seleksi. Yang salah satunya adalah seleksi dari bidang administrasi. Akan dilaksanakan pengecekan terlebih dahulu administrasi mengenai calon dari prajurit tersebut. Kemudian yang kedua, itu diadakan seleksi di bidang jasmani atau kesemaptaan yang meliputi lari, pull up, sit up, push up, shuttle run, dan diakhiri dengan renang. Itu untuk dari segi jasmani atau dari segi kesemaptaan. Selain itu juga yang paling utama adalah dari segi kesehatan, Mbak Erni. Ini kalau dari segi kesehatan harus benar-benar dia stakesnya yang baik. Jadi kalau sudah stakesnya itu memiliki riwayat penyakit yang membahayakan, pasti akan tidak bisa. Sehingga aspek kesehatan sangat dimaksimalkan dalam pelaksanaan seleksi tersebut. Dan tidak menutup kemungkinan juga satu aspek yang sangat penting adalah aspek psikologi. Mbak Erni tahu dong, untuk menjadi seorang prajurit memiliki tugas yang sangat berat. Benar, Pak. Tidak hanya berada tugas di home base untuk melaksanakan latihan, terkadang juga ketika gilirannya prajurit tersebut akan berangkat tugas di wilayah penugasan. Tentunya psikologinya harus bisa memiliki psikologi yang mampu atau dapat beradaptasi di daerah wilayah penugasan dimanapun. Dan juga ada juga dari segi postur, tinggi badan, itu sangat menentukan. Nah, saya lupa memberitahu, pada saat tadi di awal saya sampaikan yang penutupan tanggal 29 Januari ini, ada kemudahan yang diberikan oleh pimpinan kami. Ini Mbak Erni. Apa itu kira-kira Pak kemudahan itu? Jadi kemudahannya bahwa yang di awalnya persyaratan tinggi badan 163, saat ini dipermudah menjadi 160. Wah, luar biasa ya Pak Dandim ya? Ya. Ada kemudahan gitu. Tentunya ini mempermudah dan juga bisa membangkitkan animo lagi anak-anak kita yang memiliki niat untuk menjadi seorang prajurit, tetapi karena kemampuan atau keadaan fisiknya tidak memenuhi syarat, awalnya mungkin tingginya 160, niat mau jadi seorang prajurit, tetapi karena persyaratan 163, akhirnya secara tidak langsung mundur dengan sendirinya. Dan dengan ada kemudahan yang seperti ini, Mbak Erni, tinggi badan 160, saya mengajak seluruh adik-adik generasi muda, ayo bergabung dengan kami di sini untuk menjadi bagian dari TNI AD. Oke, baik, terima kasih Pak Dandim. Jadi lebih mudah ya Pak Dandim ya kepada adik-adik kita yang mau mendaftar ini. Dimana awalnya syarat itu harus 163 ya Pak Dandim ya. Jadi menjadi 160.
kepada adik-adik lebih banyak peluang nih mau daftar ya Pak Dandim ya. Betul. Jadi gini nih Pak Dandim, ada isu-isu yang beredar bahwasanya masyarakat ini mengira untuk mendaftar TNI Angkatan Darat ini harus bayar Pak Dandim. Dan yang lebih parahnya lagi Pak Dandim, masyarakat itu berpikir bahwasanya nih untuk lulus menjadi seorang TNI Angkatan Darat harus punya orang dalam Pak Dandim. Nah, jadi gimana nih Pak Dandim untuk Pak Dandim mengatasi isu-isu yang ada agar masyarakat itu lebih paham tentang penerimaan TNI Angkatan Darat ini? Ya, ini lagi Mbak Erni, memang ini menjadi suatu fenomena di masyarakat. Masih adanya yang memang berpikir bahwa selama ini untuk menjadi seorang prajurit, yang pertama harus punya uang, yang kedua harus punya orang dalam. Di sini kami yakinkan bahwa apabila ada anak-anak kita yang ingin mendaftar, tidak ada perekrutan dengan menggunakan uang, kemudian apalagi harus ada orang dalam. Dan apabila ada masyarakat yang mendapatkan hal tersebut, silakan, kami persilahkan untuk masyarakat melaporkan oknum tersebut ke Denpom yang terdekat. Karena untuk menjadi seorang prajurit TNI AD, apabila kita selaku orang tua dengan dibantu oleh pihak-pihak mungkin TNI dalam hal membina mereka, kita siapkan dari dini, dari segi fisik, dari segi administrasi, dari segi kemampuan, saya yakin akan lulus. Banyak animo-animo sekarang yang menginginkan untuk anaknya menjadi seorang prajurit TNI AD, karena alhamdulillah kami juga mengetahui bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap TNI, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat atas kepercayaan yang diberikan. Itulah upaya-upaya kami dalam hal kita melaksanakan tugas sebagai prajurit, khususnya prajurit di TNI AD. Sehingga Mbak Erni, kami meyakinkan apabila ada oknum yang mengatasnamakan dirinya sebagai prajurit atau orang dalam untuk membantu meluluskan, itu tidak ada. Itu adalah oknum-oknum atau orang-orang yang mengambil celah dengan hal-hal seperti itu. Tapi ini saya yakinkan untuk di lingkup TNI AD sendiri tidak ada perekrutan menggunakan uang dan kemudian menggunakan orang dalam. Apabila mampu dan memiliki kualifikasi lulus dalam semua seleksi, saya yakinkan bisa menjadi prajurit TNI AD. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Dandim untuk waktunya dan penjelasannya tentang bagaimana dan seperti apa penerimaan TNI Angkatan Darat ini. Semoga masyarakat luas memahami bahwasanya penerimaan TNI Angkatan Darat tidak dipungut biaya sepeser pun, yaitu gratis. Jadi kepada adik-adik, teruslah berjuang dalam menggapai mimpi. Apalagi saat ini ya Pak Dandim ya, lebih dipermudah untuk syaratnya, terkhusus di tinggi badan ya Pak Dandim. Betul sekali ya. Percayalah kepada adik-adik, usahamu tidak akan mengkhianati hasil. Selamat berjuang. Kami tunggu adik-adik sekalian bergabung di TNI Angkatan Darat. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih untuk waktunya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.